Aku sudah dapatkan benda yang kakek inginkan. Tuan Surendra menoleh ke belakang melihat Devan yang sedang berdiri sembari memegang barangnya. Berikan pada kakek, pinta Tuan Surendra sembari mengulurkan kedua tangannya. Devan tak memberikannya ke Tuan Surendra. Ia malah meletakkannya di atas meja. Aku letakkan di sini saja karena berat. Tuan Surendra beralih memperhatikan papan caturnya. Dengan perasaan senang, ia menyentuh papan catur itu. Kakek tidak menyangka kalau papan catur ini sekarang ada di sini. Devan hanya berdiri diam, memperhatikan kakeknya. Sang kakek yang teringat dengan rencananya menjodohkan Devan dengan seorang perempuan, menoleh melihat Devan. Kau bertemu dengan Faya kan? Tanya Tuan Surendra. Aku bertemu dengannya. Tuan Surendra tampak senang. Bagaimana menurutmu? Dia wanita yang cantik dan menarik kan? Dia jelek. Tuan Surendra terkejut mendengar jawaban cucunya. Jelek. Benar. Dia bukan tipe idamanku. Orangnya bahkan tidak menarik dan memang tidak ada satupun yang menarik padanya. Lain kali kalau kakek mau mengenalkanku dengan seorang perempuan, sebaiknya yang cantik. Setidaknya, ada dalam dirinya yang bisa membuatku senang bertemu dengannya. Jangan seperti perempuan tadi. Kakek Surendra heran sendiri mendengar pendapat Devan tentang perempuan pilihannya. Pasalnya, ia sudah bertemu dengan Faya dan orangnya cantik. Jenar pun sudah memuji bahwa wanita itu cantik. Kau sungguh tidak menyukainya? Tanya Tuan Surendra. Tidak. Aku malah ilfil padanya, soalnya dia kalau ngomong di depanku, baunya seperti jengkol. Tuan Surendra tercengang. Sudah. Aku malas membicarakan wanita itu. Aku istirahat dulu, Kek. Nanti malam, aku ada pertemuan lagi dengan klien. Devan membungkuk hormat di depan Tuan Surendra lalu memutar badannya dan pergi dari sana. Sambil bersenandung, ia melangkah ke kamarnya. Dari wajahnya, ia tampak senang karena Tuan Surendra tidak memaksanya untuk menemui Faya. Devan segera membuka jas dan kemejanya di dalam kamarnya lalu ia melempar tubuhnya di sebuah sofa. Ia berbaring di sana tanpa mengenakan baju. Sambil berbaring, ia menatap foto Kiran di layar ponselnya. Kalau ini, baru menarik. Devan tiba-tiba menjadi rindu pada Kiran. Ia terus menatap foto Kiran di ponselnya dan itu membuatnya semakin rindu. Yang paling ia rindukan adalah suara Kiran. Terutama saat Kiran mengomel. Itu membuatnya selalu terbayang-bayang dengan Kiran. Istriku memang paling menggemaskan di dunia ini. Tidak perempuan yang bisa menandinginya, puji Devan sembari tersenyum lalu mencium foto Kiran di layar ponselnya. Devan masih belum puas menatap wajah Kiran di ponselnya. Andai saja aku tinggal di hotel. Aku pasti sudah bicara padanya sekarang. Kangen sekali dengan suaranya. Suaranya yang meneriakiku, selalu bikin candu. Sayang, suamimu sekarang ingin memelukmu dan si Junior juga merindukanmu. Devan tiba-tiba berkeempat irah. Ah sialan. Saking inginnya, sampai miliknya B3 Earth Saturi. Ia pun segera berlari ke kamar mandi dan terpaksa mengeluarkannya sendiri sambil memempatyankan W4 jah istrinya. Dasar sialan. Umpat Devan pada dirinya sendiri. Lalu ia keluar dengan perasaannya yang sedikit lega. Meski berhasil mengeluarkan C4IR4N itu tapi ia masih memikirkan Kiran. Sepertinya aku harus pulang secepatnya. Devan melempar tubuhnya di kasur dan mencoba menutup matanya. Sementara Kiran sedang menemani ayahnya yang duduk bersandar di atas kasur. Ia sibuk memijit kedua kaki ayahnya yang berselonjor di kasur. Bagaimana ya? Sudah lebih baik? Tanya Kiran. Pak Firman mengangguk.
Ayah malah mengantuk nak. Kalau begitu, ayah tidur saja. Kiran akan pergi kalau ayah tidur. Baiklah. Akhirnya Pak Firman berbaring dan menutup matanya. Kiran masih duduk sembari memijit kedua kaki ayahnya sampai akhirnya sang ayah tidur. Kiran lega melihatnya. Perlahan, ia pun melangkah keluar dari kamar ayahnya dan menutup pintu kamar itu. "Ayahmu sudah tidur?" tanya Bu Tina. "Sudah Bu. Kamu istirahat juga nak?" "Iya Bu. Ini mau ke kamar." Kiran pun berjalan ke kamarnya. Ia masuk dan istirahat di sana. 2 hari kemudian, akhirnya Devan pulang dari Jerman. Kiran yang tahu bahwa Devan pulang hari ini, datang ke bandara untuk menjemput Devan. Bukan ia sendiri yang berinisiatif datang menjemput. 1 hari lalu, ia sudah dihubungi oleh Elwin untuk datang menjemput Devan hari ini. Oleh sebab itu, ia datang dan kini berdiri menunggu di ruang kedatangan. Meski ia diperintahkan untuk datang menjemput tapi Kiran semangat. Entah karena semangat dengan pekerjaannya atau karena semangat untuk bertemu dengan Devan. Dari dalam terlihat sosok pria tampan berpakaian kasual dan berkacamata hitam berjalan sembari menarik kopernya. Pria itu adalah Devan yang sejak tadi sudah ditunggu Kiran. Kiran melambaikan tangannya ke arah Devan sembari tersenyum. Devan melihatnya dan segera melangkah menghampiri Kiran. Namun ekspresinya tampak biasa saja. Bahkan ketika berdiri di depan Kiran yang tampak senang, ia malah menyerahkan kopernya kepada Kiran lalu berjalan melewati istrinya tanpa mengatakan apapun dengan sikap angkuhnya seperti yang biasa ia tunjukkan di depan bawahannya. Kiran kesal melihat respon cuek Devan. Dengan wajah cemberutnya, ia menoleh melihat Devan yang sudah berjalan meninggalkannya. Devan yang sedang berdiri di pinggir jalan, menoleh ke arah Kiran yang masih berdiri di sana. "Kenapa masih di situ? Ayo cepat pulang. Dasar tukang perintah," umpat Kiran lalu buru-buru mendatangi Devan. Jika tidak, pria itu akan protes lagi padanya. Segera, Kiran meminta tolong pada supir taksi online untuk membantunya memasukkan koper itu ke bagasi mobil. Kemudian Kiran menyusul masuk ke mobil tapi ia tidak duduk di belakang bersama Devan. Ia malah duduk di depan samping supir gara-gara kesal pada Devan. Devan yang sejak tadi fokus dengan ponselnya baru sadar jika Kiran tak duduk di sampingnya ketika mobil melaju. Ia mengangkat wajahnya melihat Kiran di depan. "Istriku, kamu kenapa duduk di depan? Marah karena aku tidak pernah menghubungimu?" Kiran diam saja tapi ia melirik Devan. Pak supir taksi malah tersenyum melihat penumpang wanitanya tidak menjawab suaminya. "Kamu tahu kan, aku sangat sibuk. Aku tidak punya kesempatan. Kalaupun aku punya kesempatan, paling cuma bisa bicara sebentar sama kamu. Sedangkan kamu sendiri kalau sudah ditelepon, tidak mau berhenti." Kiran makin kesal mendengar ucapan Devan hingga ia memutar kepalanya ke belakang melihat Devan. "Kapan aku tidak mau berhenti bicara saat kamu telepon?" tanya Kiran mengerutkan keningnya melihat Devan. Devan tidak menanggapi ucapan Kiran. Ia malah melihat sang supir taksi yang sedang sibuk melihat jalanan di depan. "Pak," panggil Devan. "Ya." Supir itu menjawab cepat. "Anda sudah punya istri?" tanya Devan santai. "Sudah Pak." "Istri Bapak sering marah-marah juga?" tanya Devan yang masih tampak santai. Berbeda dengan Kiran yang malah mengerutkan keningnya melihat Devan bertanya pada si supir taksi. "Sering sekali Pak. Kalau saya pulang terlambat, istri marah. Kalau saya telat ngasih uang bulanan, marah. Tidak menghubunginya dalam sehari, sampai rumah saya disuruh tidur di luar kamar Pak. Apalagi kalau tidak hubungi istri sampai seminggu. Aduh, mungkin nyawa saya yang akan dicabut."
Ngeri juga ya. Devan kemudian memajukan tubuhnya ke arah Kiran. Ia memegang sandaran kursi mobil yang diduduki Kiran sembari tersenyum melihat istrinya. Sayang, kamu tidak akan mencabut nyawaku kan? Devan yang tadinya tersenyum kini menunjukkan ekspresinya yang ingin dikasihani oleh Kiran. Namun ia tidak sungguh-sungguh mengajukan pertanyaan itu. Ia hanya senang bercanda dengan Kiran. Tenang saja. Aku tidak pintar mencabut nyawa orang, tapi kalau mutilasi, aku handal melakukannya. Raut wajah Kiran masih terlihat kesal pada Devan. Bahkan ia tak menoleh ke Devan dan malah memalingkan wajahnya ke arah jendela mobil. Devan tidak marah melihat Kiran memalingkan wajahnya. Ia hanya tersenyum melihat respon Kiran. Baginya itu menggemaskan sampai ia mencubit pipi Kiran. Kiran terkejut sampai ia refleks menoleh ke Devan sembari memegang pipinya. Kau ini sedang apa sih? Suka sekali mempermainkan orang. Aku mau kamu melihatku. Sekarang aku sudah lihat kamu. Puas. Tegas Kiran dengan bibirnya yang cemberut melihat Devan. Devan masih tersenyum tapi ia kembali duduk santai di tempatnya. Sudah. Jangan marah lagi. Sampai rumah, aku akan melayanimu dengan baik. Kiran malu mendengar ucapan Devan yang tentu didengar juga oleh si supir taksi dan itu membuat Kiran semakin kesal. Saking kesalnya, Kiran sampai mengepal kedua tangannya karena menahan emosinya. Devan yang duduk di sana hanya melirik istrinya tanpa menghilangkan senyumannya dan tiba-tiba ia menaikkan alisnya melihat Kiran. Kiran kembali memalingkan wajahnya ke depan. Devan tersenyum lebar dan perasaannya yang beberapa hari ini merindukan Kiran, kini terbayarkan setelah berinteraksi dengan Kiran. Beberapa menit kemudian, taksi sampai di gedung apartemen. Devan dan Kiran sama-sama turun dari mobil lalu Devan mengambil kopernya di bagasi mobil. Sedangkan Kiran membayar ongkos taksinya. Keduanya pun sama-sama masuk ke dalam gedung. Ketika ada di dalam lift, Devan tiba-tiba merangkul bahu istrinya dan Kiran malah menyingkirkan tangan Devan dari bahunya. Jangan sembarangan menyentuhku. Kalau dilihat papamu, dia bisa curiga. Kau lihat. Papa tidak ada di sini. Kita hanya berdua saja di lift ini sayang, ucap Devan yang kembali merangkul Kiran. Kiran mendesah kasar tapi ia tetap membiarkan tangan Devan berada di bahunya. Lalu pintu lift terbuka. Kiran keluar dari lift. Devan juga ikut keluar dan kembali merangkul istrinya sembari berjalan menarik kopernya. Bahkan Devan tiba-tiba saja mencium pipi Kiran sampai Kiran menghentikan langkahnya lalu menoleh ke Devan yang sedang menatapnya dengan santai. Ada apa sayang? Apa aku melakukan kesalahan lagi? Aku sudah bilang. Jangan menyentuhku sembarangan. Kalau dilihat papamu bagaimana? Kiran sungguh mengkhawatirkan hubungan rahasianya. Ia tidak mau jika Papa Denny sampai melihatnya lalu berpikir bahwa ia dan Devan punya hubungan. Papa tidak ada di sini. Dia ada di rumahnya. Di sini cuma kita berdua saja. Jadi tenang saja sayang. Oke, tegas Devan percaya diri bahwa hanya ada mereka berdua saja. Kiran kembali melangkah sampai ke depan pintu apartemen. Aku antar sampai sini saja. Masalah kamar kamu sudah aku bersihkan dan kulkas sudah aku isi. Aku juga sudah buat banyak makanan. Semuanya ada di dalam kulkas. Kamu tinggalkan panaskan kalau mau makan, jelas Kiran. Memangnya mau kemana sampai tidak mau ikut masuk? Bukannya ayah sudah keluar dari rumah sakit? Tanya Devan mengerutkan kening. Papamu kadang datang kemari. Jadi, aku tidak bisa tinggal bersamamu kalau papamu masih ada di kota ini. Kemarin saja waktu aku isi kulkas, dia datang tanpa bilang dulu. Tiba-tiba pintu terbuka. Devan dan Kiran sampai kaget.
Keduanya sama-sama menoleh ke arah pintu terbuka dan mereka melihat Papa Denny di sana. Dengan cepat, Kiran menyingkirkan tangan Devan dari bahunya lalu menggeser dirinya menjauh dari Devan. "Papa kok di sini?" tanya Devan mengerutkan kening. Padahal ia sudah berencana menghabiskan waktunya bersama Kiran hari ini karena sudah merindukan perempuan itu, tapi malah ada papanya dan itu membuatnya tak senang. "Papa tahu kamu akan pulang hari ini makanya Papa ada di sini." Devan tidak mengatakan apapun. Ia hanya melangkah masuk dengan ekspresi kesal. Sedangkan Kiran tetap berdiri di depan pintu. "Ayo masuk Kiran. Kita minum teh bersama," ajak Papa Denny yang tidak akan melewatkan kesempatan jika menyangkut Kiran. "Maaf Mas Denny. Aku cuma anterin Devan sampai sini. Aku ada kegiatan lagi di rumah. Mau?" Tiba-tiba Devan menariknya masuk sampai Kiran terkejut. Bahkan Kiran melotot melihat Devan. "Aku masih perlu bahas kerjaan sama kamu. Jadi, jangan pulang dulu sebelum kita selesai membahasnya," ucap Devan. "Oke." Kiran terpaksa mengiyakan karena tidak ingin Papa Denny menjadi curiga. Papa Denny yang masih berdiri di depan pintu hanya memperhatikan mereka sembari menutup pintu apartemen kembali. Lalu ia berjalan ke arah dapur untuk membuat teh. "Duduk dulu Kiran. Aku buatkan teh," ucap Papa Denny. Kiran mendengarkan Papa Denny. Ia duduk di sofa depan TV, sedangkan Devan masuk kamar sembari membawa kopernya. Tak lama Devan keluar sembari membawa sebuah dokumen lalu duduk di sebelah Kiran. Kiran mengira bahwa Devan sungguh ingin membahas tentang pekerjaan. Namun ketika Devan malah mengangkat dokumen itu menutupi wajah mereka berdua lalu Devan tiba-tiba saja M3NC Fem pipinya, Kiran akhirnya mengerti bahwa Devan tidak sungguh-sungguh ingin membahas mengenai pekerjaan. "Apa sih yang kamu lakukan?" protes Kiran dengan suaranya yang pelan agar tidak didengar oleh Papa Denny. "Aku sedang mencium istriku." Tidak puas hanya mencium pipi Kiran saja, Devan juga M3NC Fem B1 bir Kiran. Kiran tidak ingin ketahuan hingga ia mendorong Devan meski ia sempat menikmati sentuhan B6 ir Devan. "Bisa nggak sih, kamu tahan diri dulu. Tunggu papamu pulang dulu. Kalau dia lihat kita bagaimana?" Kiran masih bicara pelan tapi ekspresinya tampak kesal. Sementara Papa Denny kini berjalan ke arah mereka sembari membawa teh untuk Kiran dan Devan. Ia tidak melihat apa yang sedang mereka lakukan karena terhalang dokumen yang menutupi wajah keduanya. Namun Papa Denny mengerutkan keningnya melihat cara Devan membaca dokumen. Ia kemudian meletakkan teh itu di atas meja sembari memperhatikan Devan dan Kiran. "Devan, Kiran." Suara Papa Denny seketika membuat Kiran kaget hingga ia bergerak sedikit menjauh dari Devan. Devan menurunkan dokumen itu lalu beralih melihat papanya tapi tidak mengatakan apapun. "Kamu baca dokumennya sampai segitunya," lanjut Papa Denny. "Ini cara baru baca dokumen," balas Devan dengan santai. Tidak seperti Kiran yang terlihat tegang. Bahkan ia duduk tegang di sana dengan kepala sedikit menunduk. "Kiran," panggil Papa Denny. Kiran mengangkat wajahnya sedikit melihat Papa Denny. "Ya, aku sudah bilang sebelumnya. Kalau sedang bersamaku, kamu santai saja. Jangan tegang begitu. Atau kamu tegang karena takut sama Devan? Santai saja. Devan tidak akan langsung memecatmu kalau kamu duduk santai." Papa Denny sadar jika Kiran merasa tidak nyaman duduk di sana hingga ia bicara seperti itu. "Kamu tidak nyaman duduk di sebelahku?" Devan sengaja bertanya hanya ingin menggoda Kiran saja. "Sama sekali tidak Pak Devan. Tuh kan. Kamu tidak nyaman duduk di sebelah Devan. Sekarang, kamu tidak ada di kantor. Jadi, santai saja Kiran."
Lagi pula, Devan pernah menjadi keponakanmu. Jadi, anggap saja dia keponakanmu sekarang. Atau kalau kau mau anggap dia anakmu, juga tidak apa-apa. Kiran masih diam. Sedangkan Devan tidak senang mendengar ucapan papanya, karena ia tahu ada maksud lain dari ucapan papanya. Kiran, kamu minum tehmu lalu kita masuk ke ruang kerjaku. Tegas Devan. Kiran menuruti Devan. Ia meraih cangkir tehnya dan meminumnya di sana. Devan juga meminum tehnya sedikit lalu berdiri dari tempat duduknya. Ayo masuk ke ruang kerjaku. Kenapa tidak bekerja di sini saja sambil minum teh? Sekarang giliran Papa Denny yang tidak senang karena tidak bisa menatap Kiran lagi.